Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Saya bertanya mengenai hijab. Hijab itu kan kewajiban muslimah. Hijab juga katanya membantu ayah supaya tidak tertarik ke neraka. Tapi saat ini ada teman yang ingin berhijab, tapi dia sangat benci sama ayahnya. Karena ayahnya itu meninggalkan dia sejak kecil dan melukai ibunya, bahkan kakak perempuannya. Jadi teman saya nggak mau berjilbab karena takut menyelamatkan ayahnya. Nah, ini cara berpikir yang keliru sebenarnya. Tidak benar kalau kemudian jilbab itu Anda tidak berjilbab karena nggak mau nyelamatin ayah. Begini, sebejat-bejatnya ayah Anda, dia adalah ayah. Saya ingin tanya, kan Anda perempuan nih. Saya ingin tanya, Anda marah sama ayah Anda. Ayah Anda meninggalkan Anda, menyakiti Anda, menyakiti orang tua Anda, ibu Anda. Pertanyaan saya, nanti kalau menikah Anda, walinya siapa? Wali Anda itu siapa? Saya ingin tanya. Nikah Anda tidak sah kalau walinya bukan ayah Anda. Begitu, ya. La nikah bi waliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Makanya untuk adik-adikku tercinta, sahabat-sahabat tercinta, boleh marah, tapi jangan kemudian melakukan satu perbuatan maksiat gitu. Ada yang marah sama ayah, oke lah. Tapi jangan kemudian, aku nggak mau berhijab ya. Kenapa? Ternyata hijab itu bisa menyelamatkan ayah. Sudi aku nggak mau ayahku selamat. Kenapa sih hatinya sekasar itu gitu? Kan Allah sudah mengingatkan kita. Wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah. Balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan. Ayahmu itu seorang yang buruk. Ayahmu itu menyakiti kamu. Ayahmu itu menyakiti ibumu. Ayahmu itu menyakiti kakakmu. Tapi ayahmu adalah ayah. Doakan agar dia insaf, agar dibukakan hatinya, agar diampuni oleh Allah. Kenapa sih hati kita tuh sekeras sampai gini? Aku tuh ya nggak mau pakai hijab karena bisi ayah selamat gitu loh. Kan itu bisikan setan yang kayak begitu. Jadi jangan sampai setan itu membisikkan kita. Berarti kan kebencian Anda itu membuat Anda malah masuk neraka. Jangan sampai kebencian kita membuat kita tuh celaka gitu loh. Marah itu boleh. Tapi kalau sampai Anda berontak, aku mah nggak mau sholat ya. Kalau aku sholat nanti menyelamatkan orang tuaku. Aku kan marah sama orang tuaku. Itu cara berpikir syaitoniah. Jadi setan itu seringkali membisikkan kepada kita kecelakaan dan seperti logis gitu. Seperti masuk akal. Nah, itu namanya tazyin. Teman-teman sekalian, itu namanya tazyin. Sekarang Anda doakan orang tua Anda. Ayah Anda itu doakan. Betul ayah Anda itu nyakitin Anda, nyakitin ibu Anda, nyakitin rekan. Tapi dia ayahmu. Dia ayahmu. Dia yang akan jadi wali dalam pernikahanmu gitu loh. Ya? Ya enggak? Maka doakan agar ayah itu soleh, agar ayah itu diampuni, agar ayah itu menjadi orang yang baik, yang sayang sama keluarga. Kan mendoakan begitu lebih ringan ke kitanya daripada Anda mendoakan yang buruk-buruk. Dan perlu diingat, dalam darah dagingmu itu ada ayahmu gitu loh. Anda tatap daging Anda. Anda tatap kulit Anda, pegang gitu. Oh, disinilah ada dari darah daging ayahku, gitu. Ya. Nah, jadi memang setan itu pandai membuat manusia menjadi marah yang berlebihan. Jadi setan itu suka masuk lewat pintu marah, pintu godok. Ya. Itu sebabnya kalau kita marah kan kita butuh banyak ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Jadi mulai hari ini jangan sampai niat Anda berhijab itu terhalang karena perbuatan ayah. Kan Anda lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, dalam surat An-Nur ayat 31. Tak diragukan lagi bahwa wanita itu wajib berhijab. Allah berfirman, katakan wahai Nabi kepada istri-istrimu, wabanatika, anak-anak perempuanmu, dan seluruh wanita mukmin
Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menjulurkan pakaian menutupi badannya. Gitu loh. Ya. Jadi kalau ada orang yang, tapi kan anaknya profesor ini padahal dia itu ngerti agama, kan dia tidak berhijab. Yang jadi teladan Anda itu anak profesor, atau yang jadi teladan Anda itu Nabi. Anak-anak Rasulullah semua berhijab. Terus Anda ngikutin, mencontoh anak kiai dan anak profesor yang tidak berhijab. Kenapa sih? Cara berpikirnya disimpan di mana gitu loh. Ya, ada loh orang yang gini. Tapi Pak Am, anaknya profesor ini kan dia itu ngerti agama, bahkan dia itu kan menulis tafsir. Kok anaknya tidak berhijab? Gitu loh. Kok Anda menjadikan tolok ukur si anak profesor itu, walaupun dia itu ahli tafsir, nulis tafsir, ya kan, ahli di bidang tafsir, tapi kok anaknya nggak berhijab? Ya udah, itu mah urusan dia. Jangan kemudian dijadikan pola. Ada kiai terkenal, anaknya nggak berhijab, Pak Aam. Saya mah ngikutin anak kiai tidak berhijab. Yang akan jadi teladan Anda itu siapa? Coba putri Rasulullah. Ya, semua berhijab, saudara-saudara sekalian. Masa Anda mencontoh putrinya si profesor, putrinya si kiai? Anda contoh putrinya Rasul. Anda baca ayat Al-Quran. Jelas ayat Quran mengatakan, wa nisa'il mu'minin. Suruh tuh perempuan-perempuan mukminin semuanya. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Agar mereka menjulurkan pakaian menutup auratnya. Lalu di surat An-Nur ada kata-kata wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ya, dan mereka tidak boleh menampakkan auratnya kecuali yang memang biasa tampak. Nah, jadi itu yang Anda pegang, bukan marah sama ayah. Aku mah kesal sama ayah aku, biarin aku mah tidak berhijab juga. Biar si ayah teh masuk neraka. Anda masuk neraka, ayah Anda masuk neraka. Aku mah sih. Jadi jangan sampai Anda menjerumuskan diri dalam sebuah keburukan begitu. Udah jelas ayah Anda buruk, Anda ikut-ikutan terjerumus. Justru Anda kudu menjadi penyelamat. Tapi aku sebel sama ayahku, selamatkan dia. Karena walau bagaimanapun dalam darah daging Anda itu ada dia, gitu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab.